Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ajeng Pratiwi dengan NIM 203190249. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku, penyebar, atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Teori-teori tersebut sebagai berikut. Yang ke-1, teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah A. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang B. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, dan Eropa. Yang C. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Senok Hargranji, W.F. Sutirhim, dan Bernard H.M. Fleck. Yang kedua, teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Makkah. Dasar teori ini adalah A. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Hijriah di pantai barat Samudra, sudah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi dan beraliran Syiah. Yang C. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Lier, dan T.W. Arnott. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia seperti A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang B. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang C. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengejak huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang D. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang E. Adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri daerah Gresik. Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husain dan P.A. Husain Jaya Diningrat. Jalur penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi, pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan India datang ke Indonesia tidak hanya sebagai pedagang, tetapi juga sebagai dai,
yang menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Yang kedua, jalur kekuasaan. Penyebaran Islam secara aktif di Nusantara berbarengan dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Raja-raja di pesisir melepaskan diri dari kekuasaan pusat, sebab posisi mereka bertambah kuat berkat kerjasama ekonomi dengan pedagang-pedagang Muslim. Kemudian mereka tertarik dan memeluk Islam. Dengan masuknya Islam, para penguasa dan bangsawan ini memudahkan penyebaran Islam berikutnya, karena para keluarga dan rakyat akhirnya mengikuti agama Islam yang baru dipeluk oleh rajanya. Yang ketiga, jalur perkawinan. Banyak putri-putri penduduk asli dipersunting pedagang Muslim, termasuk putri para bangsawan dan putri raja. Yang keempat, jalur tasawuf. Masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang suka pada kegiatan rohani dan kebatinan. Oleh karena itu, para mubalik Islam menempuh jalan tasawuf untuk menarik mereka. Yang kelima, jalur pesantren. Penyebaran pesantren dirintis oleh Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel. Dari sini lahir tokoh-tokoh Islam seperti Raden Patah dan Sunan Giri. Kemudian juga mendirikan pesantren dan mengirimkan murid-muridnya ke pelosok desa sebagai guru agama. Yang terakhir, jalur seni, berupa seni sastra, seni tari, seni ukir, dan seni kaligrafi. Perkenalkan, nama saya Ina Arsyalita yang akan menjelaskan tentang perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Perkembangan Islam, awalnya Islam setelah masuk kan nggak langsung tersebar luas, masih menjadi kayak kaum minoritas. Intinya mereka masih berkumpul, perkumpulan kecil dan masih belum banyak. Dan kebanyakan itu juga beragama Hindu dan Buddha. Dan semenjak kerajaan Hindu, kerajaan Majapahit mulai runtuh, Islam mulai disebarluaskan dan banyak yang tahu tentang Islam tersebut. Akhirnya lambat laun Islam mulai banyak pengikutnya dan akhirnya mereka mulai mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Malaka. Berdirinya Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai 1403 Masehi. Para Meswara berasal dari Sriwijaya dan merupakan putra Raja Samagi. Pada saat Malaka didirikan, di situ terdapat penduduk asli laut yang hidup sebagai nelayan. Mereka berjumlah lebih kurang 30 keluarga. Raja dan pengikutnya adalah rombongan pendatang yang memiliki tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka berhasil mempengaruhi masyarakat asli. Kemudian bersama penduduk asli tersebut, rombongan pendatang merubah Malaka menjadi sebuah kota yang ramai. Selanjutnya, kehidupan politik di Kerajaan Malaka. Raja pertama Kerajaan Malaka adalah Iskandar Shah. Iskandar Shah awalnya adalah seorang penguasa dari Kerajaan Majapahit yang aslinya bernama Paramisora, yang melarikan diri setelah Majapahit kalah dengan Perang Paregreg. Setelah ia masuk Islam, ia berganti nama menjadi Iskandar Shah. Ia melarikan diri bersama pengikutnya ke Semenanjung Malaya dan membangun kerajaan baru yang kemudian diberi nama Malaka. Yang kedua ada Kerajaan Aceh.
Kerajaan Aceh berdiri sekitar tahun 1360 Masehi, lahir akibat kemunduran Kerajaan Samudra Pasai karena diserang oleh Kerajaan Majapahit. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Selanjutnya, wilayah. Di masa kejayaannya, wilayah Kerajaan Aceh Darussalam mencakup sebagai Pulau Sumatera, sebagai Semenanjung Malaya dan Patani. Masa kejayaan Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636. Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Pada tahun 1586, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 6.000 tentara laut. Walaupun Aceh telah berhasil mengepung Malaka dari segala penjuru, namun penyerangan ini gagal dikarenakan adanya persekongkolan antara Portugis dengan Kesultanan Pahang. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Itu ada dua penyebab, yaitu menguatnya kekuasaan Belanda dan perebutan kekuasaan. Yang ketiga ada Kerajaan Demak. Awal berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah setelah mampu menundukkan Kerajaan Majapahit, dipimpin oleh beberapa raja. Raja yang terkenal di antaranya adalah Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggono. Peninggalan Kerajaan Demak itu ada 3. Yang pertama, Dampar Kencana. Yang kedua, Beduk dan Kentongan. Yang ketiga, Perayaan Sekaten. Perkembangan kehidupan ekonomi di Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak yang sangat strategis ini sangat membantu Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim. Dan letaknya itu dekat dengan muara sungai. Demak mendorong aktivitas perdagangan cepat berkembang. Kerajaan Demak juga hidup dari agraris yang berdampak pertanian di Demak. Dan itu tumbuh jadi baik karena aliran sungai Demak lewat pelabuhan Bergota dan Jepara. Demak juga menjual hasil produksinya seperti beras, garam, dan kayu jati. Di kehidupan politiknya, ketika Kerajaan Majapahit mulai mundur, banyak bupati yang ada di daerah pantai utara Pulau Jawa melepaskan diri. Bupati-bupati itu membentuk suatu persekutuan di bawah pimpinan Demak setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Dan berdirilah Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya ada faktor keruntuhan Kerajaan Demak. Yang pertama, timbul kekacauan politik setelah wafatnya Sultan Trenggana. Yang kedua, negeri-negeri bagian melepaskan diri dan tidak mengakui lagi kekuasaan Demaknya. Yang ketiga,
Di Demak sendiri timbul pertentangan di antara para waris yang saling merebut tahta antara Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggana, dan Pangeran Sekar Seda Lepen, kakak Sultan Trenggana. Dan akhirnya Demak pindah ke Pajang. Yang selanjutnya, faktor perkembangan di ekonomi. Faktor perkembangan di ekonomi di Kerajaan Malaka itu perdagangan di Asia Tenggara ramai oleh lalu lintas kapal. Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar. Itu uangnya dimasukkan ke dalam kas negaranya. Adanya undang-undang tersebut, Undang-Undang Laut yang berisi pengaturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan. Untuk mempermudah terjalinnya komunikasi antar pedagang, maka bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Iman Nur Fauziah, NIM 203190251. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di masa kerajaan-kerajaan dari Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-16 setelah perdagangan India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka. Secara geografi, Banten pelabuhan yang penting dan ekonominya mempunyai letak yang strategis dalam penguasaan Selat Sunda yang menjadi urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatera. Kerajaan Islam di Banten semula kedudukannya di Banten Girang, dipindahkan ke kota Surosowan. Kerajaan Islam di Banten, menurut Tom Bires, keberadaan Islamnya, beliau menyebutkan bahwa di daerah Cimanuk, kota pelabuhan dan batas kerajaan Sunda dengan Cirebon, banyak dijumpai orang Islam. Ini berarti pada abad ke-15 di wilayah kerajaan Sunda Hindu sudah ada masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, ketertarikan dengan budi pekerti dan ketinggian ilmunya, Bupati Banten menikahkan Syarif Hidayatullah dengan adik perempuan yang bernama Nyai Kawunganten. Beliau dikaruniai 2 anak yang diberi nama Ratu Winoan dan Hasanuddin. Tidak lama kemudian, karena panggilan uwaknya Cakrabuana, Syarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon menggantikan uwaknya yang sudah tua. Sedangkan tugas penyebaran Islam di Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Hasanuddin. Selain itu, penerus Hasanuddin merupakan penerus usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah Islam, yaitu ke Lampung dan sekitarnya di Sumatera Selatan. Dari pemerintah kerajaan Demak, awalnya dipimpin oleh Maulana Yusuf. Pada Maulana Yusuf, strategi pembangunan lebih dititik beratkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian. Di tahun 1579, Maulana Yusuf dapat menaklukkan Pakuan, ibu kota kerajaan Pajajaran yang belum Islam, yang waktu itu masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman Jawa Barat. Maulana Yusuf meninggal dunia pada tahun 1580. Setelah meninggal, beliau
digantikan oleh Maulana Muhammad. Selama Maulana Muhammad masih di bawah umur, kekuasaan pemerintah dipegang oleh Qadi. Maulana Muhammad terkenal sebagai orang yang saleh. Untuk kepentingan penyebaran agama Islam, ia banyak mengarang kitab-kitab agama yang kemudian dibagikan kepada yang membutuhkannya. Setelah itu dipegang oleh Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir dan setelahnya Sultan Abul Fah. Pada masanya terjadi beberapa kali peperangan antara Banten dengan VOC dan berakhir dengan perjanjian damai. Selanjutnya dari Kerajaan Gua Makassar. Kerajaan yang bercorak Islam di semenanjung selatan Sulawesi adalah Gua Talo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tumaparisi Kalona yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah memerintah kerajaan dengan peraturan memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah. Kerajaan Gua Talo menjalin hubungan dengan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Penguasa Ternate mengajak penguasa Gua Talo untuk masuk agama Islam, namun ternyata gagal. Islam baru berhasil masuk ke Gua Talo pada waktu Datuk Ri Badung datang ke Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo penyebarannya Islam yang dilakukan oleh Gua Talo berhasil. Hal ini merupakan tradisi yang mengharuskan seorang raja untuk menyampaikan hal baik kepada yang lain, seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Luwu terlebih dahulu masuk Islam, sedangkan Wajo dan Bone harus melalui peperangan dulu. Raja Bone yang pertama masuk Islam adalah yang dikenal Sultan Adam. Selanjutnya Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di bagian daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur yaitu Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Raja pertama yang benar-benar Muslim adalah Zain al-Abidin. Ia sendiri mendapat ajaran agama tersebut dari Madrasah Giri. Zainal Abidin ketika di Jawa terkenal sebagai Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh karena membawa cengkeh dari Maluku untuk persembahan. Selanjutnya, dalam proses Islamisasi di Maluku menghadapi persaingan politik dan monopoli perdagangan. Di antaranya orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Persaingan di antara perdagangan ini pula menyebabkan persaingan di antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri sehingga pada akhirnya daerah Maluku jatuh ke bawah kekuasaan politik dan ekonomi Kompani Belanda. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Isi Homah dengan NIM 203190252. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga 12 Masehi. Selanjutnya abad ke-13 Masehi hingga 16 Masehi. Dan yang terakhir abad ke-17 Masehi hingga sekarang. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia abad ke-7 Masehi sampai 12 Masehi. Islam di Indonesia sudah ada pada abad ke-7 dari beberapa catatan. Yang pertama, Al-Mas'udi. Pada seminar masuknya Islam di Indonesia, tepatnya di Aceh,
Sebagian dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Yang kedua, Hari Hazard. Dari Hari Hazard dalam Atlas of Islamic History 1954 diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Yang ketiga, Gerini. Dari Gerini dalam Future India and Indo-Malay Archipelago, di dalamnya menjelaskan bahwa kaum muslimin sudah ada di kawasan India, Indonesia, dan Malaysia antara tahun 606 sampai 699 Masehi. Yang keempat, Profesor Muhammad Hussein Nainar. Dalam makalah ceramahnya berjudul Islam di India dan hubungannya dengan Indonesia, Profesor Muhammad Hussein Nainar menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis menerangkan kaum muslimin India pada tahun 687 sudah ada hubungannya dengan kaum muslimin Indonesia. Yang kelima, batu nisan Fatimah binti Maimun. Sementara kedatangan Islam di daerah Jawa tidak diketahui dengan pasti, namun bukti sejarah berupa batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di daerah Leran, Gresik berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi mungkin merupakan bukti konkret telah adanya kedatangan Islam di Jawa, walaupun hal itu belum berarti adanya Islamisasi yang meluas khususnya di Jawa Timur. Dan yang terakhir, puncak kerajaan Majapahit. Sejak akhir abad ke-11 sampai ke-13 Masehi, bukti kepurbakalaan dan berita asing tentang kedatangan Islam di Jawa Timur sangat sedikit. Baru sejak kerajaan Majapahit mencapai puncak kekuasaannya pada akhir abad ke-13, bukti-bukti Islamisasi dapat diketahui lebih banyak dengan ditemukannya batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Selain itu, berita Mahuan tahun 1416 menceritakan bahwa orang-orang Muslim sudah bertempat tinggal di Gresik yang membuktikan bahwa baik di pusat kerajaan Majapahit maupun di daerah pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan, telah terjadi proses Islamisasi dan telah terbentuk komunitas Muslim. Perkembangan peradaban Islam abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada abad ini didominasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam yang pertama. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai berada di jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Malaka. Dengan posisi yang strategis tersebut, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan Islam yang cukup kuat, dan di pihak lain, Samudra Pasai berkembang sebagai bandar transito yang menghubungkan para pedagang Islam yang datang dari arah barat dan para pedagang Islam yang datang dari arah timur. Keadaan ini mengakibatkan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa itu, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu bukti peninggalan budayanya yaitu berupa batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan Jirat Putri Pasai. Hal ini berarti Kerajaan Samudra Pasai bersifat terbuka dalam menerima budaya lain, yaitu dengan memadukan budaya Islam dengan budaya India. Yang kedua, Kerajaan Demak. Demak pada masa sebelumnya sebagai suatu daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kadipaten Demak tersebut dikuasai oleh Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya, yaitu Raja Majapahit. Dengan berkembangnya Islam di Demak,
maka Demak dapat berkembang sebagai kota dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak ialah Masjid Demak yang dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut soko tatal. Dilihat dari arsitekturnya, Masjid Agung Demak memperlihatkan adanya wujud akulturasi kebudayaan Indonesia, Hindu dengan kebudayaan Islam. 3. Kerajaan Banten. Dengan diberikannya Banten kepada Hasanuddin, maka Hasanuddin meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kerajaan Banten dan mengangkat dirinya sebagai raja pertama yang memerintah pada tahun 1552 sampai 1570. Lokasi Kerajaan Banten terletak di wilayah Banten sekarang, yaitu di tepi timur Selat Sunda, sehingga daerahnya strategis dan sangat ramai untuk perdagangan nasional. Kehidupan Kerajaan Banten yang berkecimpung dalam dunia pelayaran, perdagangan, dan pertanian mengakibatkan masyarakat Banten berjiwa bebas, bersifat terbuka karena bergaul dengan pedagang-pedagang lain dari berbagai bangsa. Salah satu contoh dari wujud akulturasi budaya Islam adalah tampak pada bangunan Masjid Agung Banten yang memperlihatkan wujud akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Yang keempat, Kerajaan Mataram. Lokasi Kerajaan Mataram tersebut terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di kota gede, yaitu di sekitar kota Yogyakarta. Raja Mataram yang terkenal adalah Sultan Agung. Usahanya yaitu menundukkan daerah-daerah yang melepaskan diri untuk memperluas wilayah kekuasaannya, mempersatukan daerah-daerah kekuasaannya melalui ikatan perkawinan, melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629, memajukan ekonomi Mataram, dan memadukan unsur-unsur budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kelima, Kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad 16, terdapat beberapa kerajaan, di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo, membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Rebandrang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar pun memeluk agama Islam. Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karaeng Matoaya, Raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah Makassar tahun 1593 sampai 1639, dan dibantu oleh Daeng Manrabia, Raja Talo, sebagai mangku bumi yang bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Malikul Said. Dan kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Maluku adalah kepulauan yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Irian. Maluku sebagai daerah kepulauan terkenal sebagai penghasil rempah terbesar. Di antara pedagang-pedagang tersebut terdapat pedagang-pedagang yang sudah memeluk Islam, sehingga secara tidak langsung Islam masuk ke Maluku melalui perdagangan, dan selanjutnya Islam disebarkan oleh para mubalik, salah satunya dari Jawa. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia abad ke-17 Masehi sampai sekarang. Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601,
kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya, VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu, antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini menyebabkan proses-proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri menjadi jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah. Sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda, sehingga Belanda mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi-strategi. Salah satu strateginya ialah politik divide and impera, yang pada kenyataannya memecah belah atau mengadu domba antara kekuatan ulama dengan adat. Contohnya, pada Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro di Jawa. Dalam hal ini, Belanda mendatangkan Profesor Dr. Snow Christian Huygens alias Abdul Ghaffar, seorang guru besar keindonesiaan di Universitas Hindia Belanda yang juga seorang orientalis yang pernah mempelajari Islam di Mekah. Beliau berpendapat agar pemerintahan Belanda membiarkan umat Islam hanya melakukan ibadah mahdhah atau khusus dan dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. Gagasan tersebut dijalani oleh pemerintahan Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap kaum muslimin yang akan melakukan ibadah haji. Karena pada saat itulah terjadi pematangan perjuangan terhadap penjajahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.